Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Prodi D4 Manajemen Bisnis. Video ini untuk tugas akhir mata kuliah Ilmu Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Bapak Danis Maulana, STMBA. Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi aplikasi perdagangan internasional. Perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa perorangan, yaitu individu antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lainnya. Faktor penentu perdagangan. Faktor penentu perdagangan dibagi menjadi dua, yaitu 1. Harga dunia world price adalah harga suatu barang yang berlaku di pasar dunia. Contohnya, harga minyak mentah dunia berjenis WTI di pasar internasional berkisar 68,62 US dollar per barel. Jika harga dunia lebih tinggi dari harga domestik, maka negara tersebut menjadi pengekspor dan memiliki keunggulan komparatif dalam produksi barang tersebut. 2. Harga domestik. Domestic price adalah harga suatu barang yang berlaku di pasar domestik atau pasar dalam negeri. Contohnya, harga bensin jenis Pertalite di Indonesia yaitu Rp 10.000 per liter. Apabila harga domestik lebih tinggi daripada harga dunia, maka negara tersebut akan menjadi pengimpor dan negara lain yang memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi barang tersebut. Manfaat perdagangan internasional. 1. Meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Contohnya program ISMA, salah satu program unggulan kampus emansipasi, akan mengembangkan apresiasi dan pemahaman lintas budaya mahasiswa, mempersiapkan generasi baru warga global yang siap berkontribusi pada masyarakat dan dunia. Masa depan yang lebih baik dimulai hari ini dengan program kampus emansipasi. Dapat memperoleh barang yang tidak diproduksi oleh negara sendiri. Contohnya, Lion Air mengimpor 201 pesawat B737 MAX dan 29 unit Boeing 737 Next Generation senilai 21,7 miliar US dollar dari pabrikan Amerika Serikat. 3. Memperluas keuntungan dari spesialisasi. Contohnya, negara Indonesia mengimpor gandum jenis PERT yang sering digunakan untuk pizza dough dari negara Ukraina. 4. Memperluas pasar dan menambah keuntungan. Contohnya, negara Indonesia mengekspor minyak kelapa sawit ke India. Di India sering dimanfaatkan untuk kosmetik. Hal ini bisa membuat Indonesia bisa memperluas pasar dan menambah devisa sebesar 5,320,6 miliar US dollar dilansir melalui bps.go.id. 5. Memperluas lapangan kerja. Contohnya dengan memperbanyak perusahaan di negara lain seperti BNI yang mendirikan kantor di Jepang. Keuntungan dan kerugian bagi negara pengekspor. 1. Produsen barang menikmati keuntungan, sedangkan konsumen mengalami kerugian. 2. Keuntungan yang diperoleh pemenang akan melebihi kerugian yang kalah. Keuntungan dan kerugian bagi negara pengimpor. 1. Keuntungan yang diperoleh konsumen akan melebihi kerugian produsen. 2. Konsumen barang menikmati keuntungan, sedangkan produsen mengalami kerugian. Tarif. Tarif adalah pajak untuk suatu barang yang diproduksi di luar negeri dan dijual di dalam negeri. Dampak pemberlakuan tarif. 1. Harga domestik naik sehingga impor barang berkurang. 2. Meningkatkan penerimaan pemerintah. 3. Menyebabkan kerugian beban baku. Contoh dampak pemberlakuan tarif. Impor iPhone 15 Pro 256GB dengan perhitungan 1. Nilai kepabean. Nilai barang dikurangi $500 Amerika, yaitu $1.328 kurang $500 sama dengan $828 atau sekitar Rp12.723.642. Biaya masuk nilai kepabean kali 10% sama dengan Rp1.272.364. Nilai impor, nilai pabean plus biaya masuk sama dengan Rp13.996. PPN, nilai impor kali 10% sama dengan Rp1.399.600. PPh, jika memiliki NPWP, nilai impor kali 10% sama dengan Rp1.399.600. PPh, jika tidak memiliki NPWP, nilai impor kali 20% sama dengan Rp2.799.201. Dengan begitu, total pajak iPhone 15 Pro yang dibayarkan jika BNI memiliki NPWP adalah Rp4.072.000. Perbandingan dengan membeli iPhone 15 Pro 256GB di negara Indonesia dan Singapura, Rp23.999.999 di Indonesia dan Rp21.136.898.70 di Singapura. Kuota impor adalah pembatasan jumlah barang yang dapat diproduksi di luar negeri dan dijual di luar negeri. Contohnya, kuota impor mobil listrik di Indonesia harus sesuai dengan produksi di dalam negeri. Dampak pemberlakuan kuota impor. 1. Kuota impor meningkatkan harga domestik di atas harga dunia sehingga penjual domestik diuntungkan sedangkan pembeli domestik dirugikan.
2. Kuota impor menimbulkan masalah kerugian bahan baku. 3. Menyebabkan surplus bagi pemegang lisensi. Contoh, pemberlakuan kuota impor. Amerika Serikat membatasi impor keju. Hanya perusahaan-perusahaan dagang tertentu yang diizinkan mengimpor keju. Masing-masing yang diberikan jatah untuk mengimpor sejumlah tertentu setiap tahun. Tidak boleh melebihi jumlah maksimal yang telah ditentukan. Besarnya kuota untuk setiap perusahaan didasarkan pada jumlah keju yang diimpor tahun-tahun sebelumnya. Argumen untuk membatasi perdagangan. Pertama, argumen lapangan pekerjaan. Penentang perdagangan bebas seringkali berpendapat bahwa perdagangan dengan negara lain akan menghancurkan lapangan pekerjaan. 2. Argumen keamanan nasional. Ketika suatu industri domestik terancam dengan adanya pesaing dari negara lain, penentang perdagangan bebas seringkali berpendapat bahwa industri yang terancam itu sangat penting untuk keamanan negara. 3. Argumen industri kecil. Industri kecil yang baru berdiri kadangkala berpendapat bahwa mereka harus dilindungi untuk sementara agar mereka dapat tumbuh, terutama pada saat awal mereka berdiri. Setelah masa perlindungan berakhir, industri ini akan menjadi dewasa dan mampu bersaing dari negara lain. 4. Argumen perlindungan sebagai alat tawar-menawar. Argumen lain untuk pembatasan perdagangan berkaitan dengan strategi penawaran. Banyak pembuat kebijakan mengaku mendukung perdagangan bebas, namun pada saat yang sama dan berpendapat bahwa pembatas perdagangan dapat bermanfaat ketika melakukan tawar-menawar dengan mitra dagang mereka. 5. Argumen kompetisi tidak adil. Suatu argumen yang sering kali dengar adalah perdagangan bebas dapat dilakukan hanya jika semua menuruti peraturan sama. Jika perjanjian negara-negara mengikuti peraturan berbeda, maka tidak adil jika berharap perusahaan-perusahaan tersebut bersaing di pasar internasional. Di kasus perjanjian perdagangan Organisasi Perdagangan Dunia, latar belakang sebuah negara dapat melakukan pendekatan unilateral, yaitu menghapus hambatan perdagangan sendirian, atau pendekatan multilateral, yaitu menghapus hambatan perdagangan bersama-sama dengan negara lain untuk mencapai perdagangan bebas. Pendekatan multilateral memungkinkan terbentuknya suatu organisasi seperti General Agreement on Tariffs and Trade atau GTT dan World Trade Organization WTO. Negara Indonesia melakukan pendekatan dengan multilateral karena bekerjasama dengan beberapa negara seperti Arab Saudi, Jepang, dan Rusia, serta pemerintah Indonesia merupakan anggota WTO. Perlukah perjanjian perdagangan dan organisasi perdagangan dunia ada? Perlu, karena banyak keuntungan. Salah satunya yaitu perjanjian dibuat semata-mata untuk mengatur suasana perdagangan antar negara agar kondusif, teratur, dan aman. Pentingnya organisasi sebagai forum untuk membahas dan menyelesaikan masalah yang timbul di bidang perdagangan internasional antar negara-negara anggota. Berdasarkan 10 prinsip ekonomi studi kasus tersebut termasuk dalam menerapkan prinsip perdagangan menguntungkan semua pihak. Soal dan aplikasi. Tulislah sebuah isi singkat yang mendukung atau menentang kebijakan-kebijakan berikut ini. A. Pemerintah seharusnya tidak mengizinkan impor jika perusahaan asing menjual barang dengan harga di bawah produksinya, atau sebuah fenomena yang disebut dengan dumping. B. Pemerintah seharusnya menutup sementara impor barang yang juga diproduksi oleh industri domestik yang baru berkembang dan sedang berjuang untuk bertahan. C. Pemerintah seharusnya tidak mengizinkan impor dari negara yang memiliki peraturan lingkungan lebih buruk. Jawaban soal dan aplikasi mengenai kebijakan impor, menentang atau mendukung. Pemerintah seharusnya tidak mengizinkan impor barang yang dijual di bawah biaya produksi atau dumping. Sementara beberapa pihak berpendapat bahwa tindakan ini dapat merugikan industri pendukung pasar bebas, mungkin melihatnya sebagai bagian dari kompetisi yang sehat. Meskipun perlindungan terhadap industri dalam negeri mungkin diperlukan, perlu diingat bahwa pengamatan terlalu banyak pada impor juga dapat merugikan konsumen dengan menyebabkan kenaikan harga. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan dengan cermat dampak ekonomi jangka panjang sebelum mengambil keputusan terkait kebijakan impor ini. B. Pemerintah seharusnya menutup sementara impor barang yang juga diproduksi oleh industri domestik yang baru berkembang. Sementara perlindungan terhadap industri dalam negeri bisa memberikan dorongan awal, kebijakan ini juga dapat menyebabkan stagnasi dan kurangnya inovasi. Kita seharusnya fokus pada membantu industri untuk bersaing secara global dengan cara memberikan dukungan yang dibutuhkan, seperti insentif fiskal dan bantuan pengembangan daripada mengandalkan pembatasan impor yang sifatnya sementara. C. Pemerintah seharusnya tidak mengizinkan impor dari negara yang memiliki peraturan lingkungan lebih buruk. Dalam era globalisasi, negara-negara perlu bekerja sama untuk mengatasi isu lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya mendorong kerjasama internasional untuk meningkatkan standar lingkungan global daripada membatasi impor dari negara tertentu. Melibatkan negara-negara mitra dalam upaya untuk memperbaiki kebijakan lingkungan dapat menjadi solusi yang lebih efektif daripada membuat pembatasan perdagangan yang bersifat proteksionis. us to happen, 'cause you never wanted everything I love about you. I probably imagined, 'cause we never had it. Funny, it's been so long, and so there's nothing that's